Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati para pimpinan Dewan dan yang terhormat para anggota Dewan, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Kami merasa terharu karena panjenengan masih peduli terhadap nasib kami sebagai warga Jember. Hari ini kami memposisikan diri sebagai warga Jember karena faktanya walaupun baru secara nominal kami tidak lagi diakui sebagai pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Dengan kami dikeluarkan dari grup pejabat, grup resmi pejabat, kami sudah langsung konfirmasi kepada Bapak Bupati tanpa jawaban, kepada Bapak Wakil Bupati kami ditelepon untuk senantiasa bersabar, pesannya demikian, dan kepada Pak Sekda pun kami juga tidak mendapatkan jawaban. Kami tidak tahu mengapa hal itu harus terjadi. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan walaupun hanya sebuah grup WA. Namun demikian yang perlu kami sampaikan informasi di dalam forum ini adalah bahwa grup ini sangat penting karena menginformasikan berbagai macam kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Artinya kami hari ini benar-benar diisolasi. Dan bukan hanya hari ini sebetulnya, tapi mulai dari awal kami tertimpa sebuah musibah yang akan kami jelaskan kronologis dan substansi masalahnya. Gus Mamba, Gus Baikun, Gus Jadin, Pak Edi, Pak Gustiono, Pak Dwi, dan teman-teman yang lain, Pak Ribut, serta 3 pengacara kami, Pak Balok, Pak Mongko, dan Ustadz Anwar, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan, atas kepedulian panjenengan semua. Rasanya bagi kami adalah pahlawan-pahlawan kami. Tidak berlebihan kiranya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan panjenengan semuanya. Amin. Kami jelas dalam posisi yang sangat lemah. Bayangkan mulai kami tertimpa musibah, ketika kami harus menjalankan tugas-tugas kemanusiaan selaku pelaksana tugas Kepala BPBD pada saat itu, lalu muncul sebuah musibah yang sebetulnya kami sudah sangat paham. Musibah-musibah ini sebetulnya didesain sedemikian rupa, sangat kentara sekali desain-desain itu. Mulai dari pemberitaan di beberapa media massa yang tadi juga sudah disebutkan oleh Gus Baikun. Memang kami sempat ditantang agar supaya kami menggunakan hak jawab kami. Tapi berdasarkan pengalaman kami terhadap media-media yang katakanlah menulis secara serampangan, hak jawab itu tidak memiliki arti apa-apa. Pasti tetap saja opini, persepsi, maupun pemutarbalikan fakta-fakta itu terus-menerus dilakukan. Karena memang desain ini betul-betul terasa. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa ketika kami ditunjuk pada tanggal 12 Maret diacarakan di Pendopo bersama kurang lebih 631 pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember sebagai pelaksana tugas Kepala BPBD, kami dicabut dari status jabatan definitif kami sebagai Kepala Dinas Koperasi, termasuk 631 pejabat tersebut walaupun tetap di tempatnya semula, mereka dicabut dari jabatan definitifnya tanpa tunjangan jabatan. Sehingga semestinya logika paling gampang dari administrasi kepegawaian adalah kami tidak lagi punya tanggung jawab di dalam posisi itu, dan semua tanggung jawab berada di tangan yang menunjuk penugasan kami, yaitu Bapak Bupati. Dari situ sebetulnya banyak persoalan terungkap. Tadi disebutkan oleh Gus Baikun, apakah dengan demikian status PJ Sekda tanpa izin gubernur ini sah? Perpres 3 2018 jelas di dalam pasal 3 dan pasal 5 menunjuk itu. Termasuk kepala-kepala OBD, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah kepala BPKAD selaku BPKD dan selaku BUD, mencairkan bertriliun-triliun uang APBD tanpa posisi yang sah. Karena pada saat itu jabatan sahnya selaku Kepala BPKAD, selaku BUD adalah Ibu Juliana Harimurti. Dan itu terkonfirmasi dari SK pada tanggal 24 September 2021.
jabatan lama Ibu Juliana Harimurti adalah Kepala BPKAD sampai dengan tanggal 24 September 2021. Itu tidak bisa dibantah. Bapak-bapak anggota Dewan yang kami hormati, pada waktu kami menjadi PLT Kepala BPBD tanggal 12 Maret 2021, kita semua tahu kita tidak punya APBD. Tetapi kegiatan penanganan kedaruratan sudah dimulai jauh sebelumnya di tahun 2020 karena pandemi Corona. Kami harus memakamkan jenazah COVID dengan protokol khusus. Kami harus melakukan kegiatan-kegiatan penyemprotan, kegiatan-kegiatan PPKM, justisi dan seterusnya tanpa dukungan 1 rupiah pun APBD. Siapa yang peduli? Pak Bupati? Pak Wakil Bupati? Pak Sekda? Pak Kapolres? Pak Kajari? Pak Danjen? Pernah menanyakan pada kami, Pak Jamil duitnya sokondi? Pernah? Ketika memuncak kematian akibat COVID, kami harus memakamkan jenazah-jenazah dengan protokol COVID. Mahal bapak-bapak sekalian, mahal. Peti yang tahun 2020 dihargai 3 juta dengan kualitas yang sama, saya jamin. Kami mengikuti regulasi, kami tak regulasi dengan harga 1.720.000, bisa dicek di SPJ kami. Silahkan bongkar semua, buka semua, yang imbang. Kalau memang kami katakanlah melakukan kejahatan-kejahatan, silahkan proses dengan fair. Tapi semuanya harus secara berkeadilan. Tidak ada drama-drama yang semacam ini. Itu baru 1 peti harganya segitu. Setiap pemakaman petugas itu pakai APD, alat pelindung diri. Harganya kurang lebih 50 sampai 70 ribu. Fluktuatif, bahkan pernah sampai 85 ribu karena langkahnya. Kami harus hunting kemana-mana pakai duit kami sendiri. Seringkali saya dipinjami sama teman-teman, Pak ini kurang 15 juta, Pak ini kurang 5 juta, Pak ini kurang 3 juta. Kami berikan aja. Nggak tahu aja jatuhnya apa enggak, sampai dengan hari ini uang kami tidak balik. Kami tidak pernah menuntut pada negara uang itu. Dan kami tidak lalu mencari-cari lewat honor dan sebagainya itu. Tidak, nanti kami jelaskan. Kenapa itu harus terjadi seperti itu? Tiap hari mencekam. Kami 2 bulan nggak pulang. Ada wartawan mencari kami. Saya tahu teman-teman saya itu. Hanya karena saya sampai di kantor, setelah itu harus dipanggil lagi karena harus rapat dengan Menko Polhukam, Pak Luhut, Pak Cuti di Pendopo. Kami diteleponi sama juga, sehingga baru nyampe kantor karena janjian dengan teman-teman wartawan. Kami temui sebentar tinggal lagi, mereka tersinggung. Kami sendiri menempatkan fisik kami aja pada saat itu repot. Tidur sehari paling sejam 2 jam aja. Semua pengorbanan kami, hukum tertinggi dalam kedaruratan sebetulnya jelas. Hukum tertinggi adalah menyelamatkan nyawa dan menghindari adanya dampak-dampak keburukan dari masa darurat. Ini sama sekali tidak pernah diterapkan pada kami. Silahkan bongkar semua apa yang sudah kami berbuat, baik yang dianggap jahat maupun yang dianggap baik. Silahkan dibuka semua. Jangan, kami sudah menduga sebetulnya. Di tengah pontang-panting kami seperti itu, ya, ada beberapa persoalan yang harus kami ungkap di sini. Pada waktu itu seolah-olah mereka semua kasihan pada petugas-petugas pemakaman. Apa kami tidak kasihan? Kami sangat berkebutuhan pada mereka, karena kami harus menggerakkan mereka semuanya untuk bisa menjalankan kegiatan pemakaman dengan baik. Kepala-kepala rumah sakit, direktur-direktur rumah sakit tiap hari komplain pada kami. Sudah menumpuk 6 jenazah, menumpuk 14 jenazah di rumah sakitnya. Harus segera. Anggota dewan banyak yang telepon kami, saudara kami, tokoh masyarakat komplain pada kami. Kenapa ini sampai 9 jam belum dimakamkan? Catatannya adalah hampir setiap hari 60 lebih jenazah. Tiap hari selama kurang lebih 2 bulan mampu dimakamkan oleh teman-teman kami dengan baik. Tidak sampai keleleran. Waktu itu belum ada APBD. Kenapa? Karena ada satu peristiwa yang menurut saya sangat naif dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Tiba-tiba saja bendahara BPBD dipindah tanpa koordinasi.
Kami komplain pada bupati, kami komplain kepada BKB SDM. Jawabannya, iya segera. Buktinya apa? Kami sendiri akhirnya yang nyari, yang dapat untuk dapat mengganti. Selama kevakuman bendahara ini tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun sudah tersedia APBD. Karena satu-satunya yang bisa mencairkan uang hanyalah bendahara. Kepala OPD tidak bisa, yang lain juga tidak bisa. Ketika teman-teman kami juga banyak yang terserang COVID, akhirnya mengganggu administrasi di lingkungan BPBD. Kami sudah minta tenaga dan sebagainya. Memang pada akhirnya diberi, tapi sudah sangat telat. BTT COVID, anggaran yang mestinya sudah sejak awal karena kita ini sudah berada pada masa pandemi. Ketika saya tanggal 12 Maret 2021 ditunjuk sebagai PLT, itu sudah masa pandemi, bukan belum masa pandemi. Baru dibicarakan oleh tim anggaran pada tanggal 19 Juli 2021. Catat, cek, mohon maaf saya harus sampaikan ini. Kami sudah mendesak. Ketika kami mendesak tentang ini, dibelokkan oleh beberapa pejabat yang ingin menyelamatkan diri dari persoalan kedaruratan ini dengan menuduh kami seolah kami ngoyok 100.000 per lubang. Apa artinya 100.000 per lubang bagi kami di tengah-tengah kami melakukan upaya-upaya seperti itu? Sekecil sekali. Andai kan kami dapat 70 juta untuk mengganti pengorbanan-pengorbanan kami, itu tidak ada apa-apanya. Situasi ini tolong dianggap utuh. Ini baru kami sampaikan sekarang, kenapa? Karena tsunami pemberitaan informasi yang luar biasa yang seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada kami sama sekali untuk menunjukkan apa sebenarnya yang terjadi. Bapak-bapak anggota Dewan yang kami hormati, andaikan terhadap persoalan ini lalu pimpinan-pimpinan kami memberikan atensi, minimal menanyakan pada kami apa yang terjadi Pak Jalil, tolong dibuatkan memori lengkap, laporan lengkap, ya kan? Padahal kami hampir tiap hari WA, hampir tiap hari telepon, hampir tiap hari melaporkan, Pak pergi habis, Pak APD habis, Pak desinfektan habis, Pak masker habis, Pak. Kami ngemis ke BPD Provinsi, kami ngemis ke BNPB. Ketika harus mengorbankan, kami keluarkan, tidak pernah kami hitung-hitungan, dan tidak tercatat sampai dengan hari ini, tidak tahu saya. Selain kami, tentu teman-teman kami di BPD juga pasti melakukan hal yang sama di luar kontrol kami. Ketika persoalan honor pemakaman muncul, kami merasa seperti dibidik saja dari awal. Kami merasakan betul suasana itu. Dimulai dari kasus penganiayaan petugas pemakaman di Bagusari. Menurut kami, apa yang kami lakukan sangat wajar. Kami ingin membesarkan hati para petugas pemakaman pada saat itu. Kenapa? Mohon maaf, TRC kami jumlahnya kurang lebih 30. Relawan-relawan yang berdatangan dari segala tempat diatur oleh teman-teman yang memang bertugas untuk itu. Kami tidak mengenal mereka memang, tetapi kami salut kepada petugas-petugas itu sekaligus yang pengendalinya. Buktinya mereka bisa bekerja dengan efektif. Kalaupun ada persoalan-persoalan administrasi, monggo kita urai. Kami selaku KPA jelas di dalam Permen 77 tahun 2020 peran kami sebagai KPA bagaimana, sebagai saudara bagaimana, sebagai PPTK dengan timnya bagaimana, jelas. Cara penanganan, cara penatausahaan, cara pelaksanaan belanja BTT juga jelas. Ada SK Bupati yang nanti akan kami jelaskan kenapa SK ini lalu menjadi persoalan. Tetapi yang kami heran adalah ketika ini belum selesai, baru saja bendahara bekerja, baru saja PPTK bekerja, dan belum dilaporkan kembali kepada kami, lalu sudah menjadi atensi oleh APK. Bisa dicek di surat sita. Di situ tanda terima kepada para petugas itu belum utuh dan belum dilaporkan kepada kami selaku KPK. Bagaimana kami bisa mengetahui adanya peristiwa begini dan begitu? Belum lagi diinformasikan seolah-olah ada framing bahwa kami melakukan rapat dan sebagainya. Mari kita buktikan nanti, baik di forum ini maupun di pengadilan.
Saya mohon maaf tidak ingin menonjolkan diri, tapi saya memang terkenal bilang soal administrasi dengan pemerintah Kabupaten Jember. Kami sangat tertib untuk itu, kami sangat regulatif untuk itu. Tujuan kami apa? Agar supaya distorsi atau penyimpangan itu seminimal mungkin. Setiap kali rapat pastilah kami minta ada notulensi, dan itu ada. Petugas notulensi sempat saya tanya, apa pernah terucap oleh mulut saya menyetujui pemotongan atau saya memerintahkan pemotongan? Apalagi sampai kepada ada tulisan dan sebagainya. Monggo dicek. Handphone kami pun juga sudah disita oleh pihak, bisa dilaporkan, monggo sudah. Apa yang terjadi dengan HP saya, dengan WA, dengan SMS, dengan pembicaraan, terapi pembicaraan, monggo silakan. Kalau memang ada salah, silakan diproses menurut kadar. Tapi tidak dengan drama seperti ini. Ini sangat-sangat menekan kami. Pertanyaan kami, di mana bupati kami? Di mana wakil bupati kami? Di mana sekda kami? Pimpinan-pimpinan kami? Panjenenganlah yang menempat kami selaku PLT Kepala BPBD pada saat itu. Jelas SE nomor 1, SEBKN nomor 1 tahun 2021 jelas apa sih kewenangannya PLT itu? Apa yang bukan kewenangan PLT Kepala UPD? Sangat jelas. Kami juga tidak akan menyampaikan aspirasi di forum ini andaikan ini sudah ditangani oleh pimpinan-pimpinan kami. Kami di backup penuh. Karena pada waktu itu kami bertugas atas penugasan beliau-beliau. Kalau misalkan ini yang kami khawatirkan, penyampaian aspirasi ini lalu dipandang sebagai bentuk indisipliner, dukungan politik, yang nilainya lebih tinggi daripada sekedar kita melakukan belajar aspirasi itu. Bapak anggota dewan yang kami hormati, ketika kami diberhentikan pada tanggal 12 bersama 631 pejabat struktural, SK kami tidak dicabut, tapi kami kehilangan kewenangan berdasarkan SK. Siapapun yang telah menghukum administrasi pasti memiliki pemahaman bahwa pejabat-pejabat yang ditempatkan ketika masih ada pejabat definisinya dengan SK yang belum dicabut itu adalah ilegal. Ini persoalan sangat penting karena terjadi penyalahgunaan kewenangan di dalamnya. Kami tidak menyalahgunakan wewenang, itu pun diproses secara hukum. Bagaimana dengan penyalahgunaan wewenang yang sudah jelas-jelas seperti itu? Sebagai PLT, kami tidak bisa mengambil keputusan strategis seperti persoalan anggaran, persoalan kepegawaian, dan perubahan organisasi. Dan pada tanggal 12 itu, Bapak-bapak sekalian, seorang kepala daerah berdasarkan pasal 162 Undang-Undang 10 2016 tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri tidak bisa melakukan mutasi, tidak bisa melakukan pergantian jabatan. Ada perubahan status hukum pada pejabat-pejabat. Contohnya misalkan saya, terjadi perubahan status hukum. Saya tidak lagi punya kewenangan sebagai kepala dinas koperasi, tapi saya punya kewenangan hanya selaku PLT Kepala BPBD. Itu jelas pergantian pejabat. Monggo dipelajari, monggo dikonsultasikan. Yang kedua, Bapak-bapak anggota dewan sekalian, kami menginjak kepada perjalanan kasus yang menimpa kami. Di awal terjadi drama yang luar biasa. Diawali dengan pemberitaan oleh salah satu media yang disebut dengan dokumen tanda terima honor kepada 4 pejabat, Bupati, Sekda, PLT Kepala BPBD, dan PLT Kepala Bidang. Bukan PLT, pejabat ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Saya sampaikan karena saya adalah petugas yang berwenang di situ bahwa sumber data itu tidak jelas. Bentuknya file yang siapa saja bisa bikin, tidak ada satupun notifikasi, katakanlah tanda tangan dan sebagainya. Siapa yang bisa mengesahkan, menilai itu sebagai otentik? Tidak ada.
tapi itu membimbing semua pihak. Saya tidak berani mengatakan apakah misalkan APH juga terbimbing oleh informasi itu, dan tidak berani berspekulasi seperti itu. Tapi faktanya adalah setelah itu ada pemeriksaan. Lalu yang kedua, ada drama lagi. Ketika pemanggilan bendahara untuk pertama kali, surat panggilan dinyatakan adalah penyalahgunaan wewenang kepala dinas BPPD, tindak pidana korupsi, langsung menunjuk kepada hidung kami, dan itu bocor viral di media massa. Pertanyaan kami, bapak-bapak sekalian, ada apa itu? Ada apa? Kami sudah dibunuh karakter kami sejak awal. Dalam pemeriksaan sampai dengan gelar perkara, sampai ditetapkan tersangka Pak Penta Satria, memang ada unsur-unsur yang memenuhi alat dan sebagainya. Kami sempat berkomunikasi. Ya. Bahkan salah satu komunikasi yang kami nukil adalah kami pernah berkonsultasi pada tim ahli hukum pemerintah Kabupaten Jember, yaitu Bapak Poli Sadenoko. Kami bawa Pak Penta, setelah itu kami tinggal. Pak Penta melakukan komunikasi dengan beliau. Pada suatu waktu, bendahara kami yang bernama Bu Siti Fatimah juga mendapatkan panggilan pemeriksaan. Beliau menyampaikan kepada saya, Pak, saya mau dapat panggilan dari Polres, bagaimana kita menghadap Pak Poli. Akhirnya saya dengan Bu Siti Fatimah menghadap Pak Poli. Disitulah kami mendapat cerita yang sangat fantastik bagi kami. Apa cerita itu? Ada 3 poin yang disampaikan oleh Pak Poli kepada kami berdua. Saya, Muhammad Jamil, dan Ibu Siti Fatimah. Beliau menyampaikan. Beliau bertanya kepada Pak Penta, siapakah yang berinisiatif melakukan pemotongan? Kami masih ingat cerita dari Pak Poli. Jawabannya adalah kami sendiri yang berinisiatif untuk mengembalikan uang pinjaman kami kepada para petugas pemakaman. Yang kedua, Pak Poli tanya, apakah ada perintah dari pimpinan sampean Pak Jamil? Dijawab oleh Pak Penta menurut ceritanya Pak Poli, tidak Pak, karena Pak Jamil tidak tahu persoalan. Yang ketiga, saya baru tahu setelah ada pemeriksaan dari Polres. Setelah itu diceritakan oleh Pak Polili tentang adanya talangan untuk honor bulan Maret 2021 dari uangnya Pak Penta. Kami sempat dikonfirmasi oleh penyidik pada waktu itu di kantor kami. Kami terus terang aja bingung, pencairan belum ada, kok tiba-tiba kami dituduh ada pemotongan. Akhirnya kami konfirmasi kepada Ibu Siti Fatimah selaku bendahara. Kami minta rekapitulasi realisasi, ternyata tidak ada. Kami baru tahu setelah ada pemeriksaan, dan setelah itu diceritakan oleh Pak Poli demikian. Kalau demikian terjadi offset tugasnya PPTK. Kenapa? Mestinya yang harusnya menyetujui acara pencairan adalah KPA, yang seharusnya mencairkan keuangan harusnya bendahara. Tetapi itu diterabas dengan langsung memberikan talangan tanpa koordinasi dengan KPA. Sangat clear, sebetulnya sangat. Kami bukan mencoba, silahkan dicari alat-alat bukti dan sebagainya. Kami akan mengikuti mentaati proses itu. Nah, setelah penetapan tersangka sampai kepada pemberkasan dan dilimpahkan kepada kejaksaan, Bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, kami tiba-tiba mendapatkan informasi yang ini kami keep. Informasi itu dari mana? Bahwa ada order tambahan 1 TSK lagi dari kejaksaan. Jadi cerita di baliknya nanti akan kami sampaikan tertutup pada bapak-bapak sekalian. Yang ada intervensi dari orang kuat dan seterusnya akan kami sampaikan. Nek DPR belum. Kalau dewannya mau, tapi saya meyakini mau ya. Insya Allah beliau ini sudah komitmen menerima kami, tentu dengan segala komitmen untuk berikutnya. Harapan kami, permohonan kami itu, mohon maaf kalau kami menyampaikannya agak meledak-ledak karena ini setahun kami pendam ini. Rasanya kami ini berterima kasih kepada Gus Baipun, Gus Mahambah, Gus Jadin, Cak Gus,
dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Karena kami memang ngempet betul terhadap persoalan ini. Kami tidak ingin ada ledakan-ledakan yang luar biasa. Walaupun insya Allah kalau ini kita buka semuanya Jember ini bisa meledak. Insya Allah begitu. Berikutnya, tiba-tiba di bulan Juni, di bulan Mei akhir setelah Idul Fitri, kami mendapatkan kasak kusuk yang luar biasa. Dan kasak kusuknya dilalah. Itu terjadi benar. Kasak kusuk itu terjadi benar. Kalaupun dikonfirmasi kepada beliau lalu setelah itu mulai menyampaikan yang sebaliknya, Allah Maha Tahu. Saya yakin malaikat tidak akan mengurangi catatan. Biar orang-orang yang memutar balik omongan-omongan itu baik segera maupun lambat akan mempertanggungjawabkan pemutar balikan fakta di hadapan Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Contoh misalkan, menginformasikan pada kami ada cepliannya jelas, ya kan? Supaya kami koordinasi dengan Pak A, dengan Pak B, dengan harapan supaya tidak jadi TSK dan sebagainya. Mohon maaf, kami terbiasa taat regulasi, kami terbiasa taat hukum, itu tidak akan dilakukan. Nah, itu begitu yang bersangkutan dikonfirmasi, yang bersangkutan ngomong tidak, monggo saja, chatnya jelas, kami punya bukti. Ada yang telepon kepada kami, transkripnya insya Allah juga bisa dilapor. Ada yang laporan kepada kami, setelah itu dikonfirmasi juga menyampaikan yang sebaliknya, juga nggak apa-apa kami. Tetapi yang lebih lagi adalah bahwa ada informasi yang disampaikan oleh teman kami dari PH-nya Pak Menta yang menyatakan bahwa Pak Jamil pada hari Jumat akan diperiksa, setelah itu HP-nya akan disita, dan setelah itu hasil lapor berdasarkan hasil lapor Pak Jamil TSK. Itu semuanya tiga-tiganya terjadi semua. Ini luar biasa. Ini drama yang menurut saya luar biasa. Ada apa dengan Jamil ini kok harus gitu? Bapak-bapak anggota dewan yang kami hormati, dan pada akhirnya pada tanggal 25 Juli 2021 kami mendapatkan penetapan sebagai tersangka. Kami terima. Dan kami menggunakan hak hukum kami untuk memperadilankan. Karena kami punya keyakinan yang sangat kuat bahwa proses sampai kepada penetapan itu kami pandang ada kelemahan-kelemahan. Dan itu tentu bagian dari penghormatan kita kepada regulasi yang ada. Ini ditarik-tarik, di framing sedemikian rupa adalah bahwa ada proses penegakan hukum yang seolah-olah ada drama dan main-main di dalamnya. Itu yang tentu kami sangat menyayangkan. Kami menginginkan adalah sama dengan keinginan semua pihak yang masih berjalan di atas norma dan kaidah hukum kita bersama. Mari kita hormati bersama-sama KUHP, KUHAP, dan semua proses, termasuk upaya hukum kami untuk melakukan pra-peradilan. Maka ketika ada katakanlah drama yang tanda kutip disebut dengan drama jemput paksa itu, dan ternyata dari bapak-bapak Polres tidak ada ya. Beliau menyampaikan silaturahmi kalau nggak salah pada waktu itu, sesuatu yang sangat indah sebetulnya. Tapi gini ini terlalu di framing sedemikian oleh para pihak itu, ya kan? Seolah-olah ada drama-drama semacam itu. Kenapa? Karena kami taat betul waktu pemeriksaan awal. Ya, bayangkan kami ini baru besanan 1 tahun, setelah itu besan kami mantu, ya kan? Undangannya, pemberitahuannya datang lebih dulu daripada panggilan dari Polres. Tentu kami menyampaikan izin itu lewat PH kami, resmi surat, memang tidak diekspos, tapi di framing sedemikian rupa. Untuk mendapatkan informasi terkini terupdate dari Lukman Republik, jangan lupa like and subscribe channel Lukman Republik. Matur nuwun.